pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah yaitu nikmat iman, nikmat sehat, umur yang panjang, sehingga kita di sini bisa jihad fisabilillah menuntut ilmu di kelas ini. Semoga saja ilmu yang kalian dapatkan itu bisa bermanfaat besok ketika kalian itu berada di masyarakat. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak akan melihat yang tidak masuk hari ini siapa? Abdul Rizal ya. Abdul Rizal, siapa lagi? Elvin. Coba ini saya tuliskan di mana? Absen Bapak. Saya tuliskan dulu. Sakit ya? Sakit atau kemana? Sakit. Sakit, benar sakit ya? Ya. Siapa lagi? Evin. Evin ke siapa lagi? Ya, kalian itu mana Evin? Sakit juga. Ya, semoga teman-teman kalian yang sakit itu segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin Allahumma amin. Untuk mengawali pada pelajaran hari ini, kalian tahu nggak materi hari ini apa? Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian nanti akan saya suruh untuk diskusi, siap? Siap? Siap. Karena di sini kelas 11 IPA itu alhamdulillah orangnya aktif-aktif semua. Amin Allahumma amin. Pinter-pinter kabeh, calon-calon orang sukses. Amin. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai masalah materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya Bapak akan mengecek kekompakan kalian dulu. Semangat pagi. Pagi Allah. Tolong semuanya berdiri dulu. Tolong semuanya berdiri. Selamat pagi. Pagi Allah. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi Allah. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, untuk materi kita kali ini kita akan belajar mengenai masalah materi yaitu iman, materi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu terus kemudian kalian harus tahu, nanti kalian akan saya suruh untuk berdiskusi. Siap ya? Siap ya? Siap. Namun sebelum kalian berdiskusi, Bapak akan menjelaskan mengenai masalah kompetensi dasar yang harus kalian dapatkan. Yang pertama adalah meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kemudian menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan perilaku sehari-hari. Kemudian indikatornya seperti ini, langsung untuk masalah tujuan pembelajaran. Jadi tujuan dalam pembelajaran materi apa tadi? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu kalian nanti diharapkan untuk bisa menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan agar bisa menjelaskan kandungan dalil naqli tentang iman kepada kitab Allah. Kemudian yang ketiga, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran ini kalian kita harapkan agar kalian itu bisa memahami semua materi-materi, yaitu tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalian sudah siap untuk berdiskusi? Siap? Oke, kalau sudah siap, tolong kemarin kita bentuk kelompok ya. Kelompoknya ada berapa kelompok? 3 kelompok ya. 3 kelompok. Tolong untuk kalian segera berkumpul di kelompoknya masing-masing. Silakan. Ini kelompok 1 angkat tangan, kelompok 2, kelompok 3. Ya, ini tolong untuk yang kelompok 1 itu berdiskusi tentang apa? Tolong dibaca, Mbak. Ya, untuk yang kelompok 1 tolong menjelaskan tentang makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalil naqlinya. Untuk yang kelompok 2 tugasnya apa? Sudah tahu kan? Apa kelompok 2? Kalau dibaca Mas Prayoga. Yuk. Ya, untuk yang kelompok 2 itu nanti tugasnya menjelaskan macam-macam kitab-kitab Allah. Yang kelompok 3 apa? Kemudian yang kedua, ya, jadi itu tugas-tugas kalian. Tolong nanti ada waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bapak sudah tulis di lembar kerja kalian semua. Kalau ada waktu 5 menit, silakan bekerja. Tolong Bapak akan melihat kekompakan kalian. Kalau kalian kompak, maka kalian nanti akan paham yang sendirinya tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong itu materi yang sudah tersedia itu tolong dibaca berkelompok, diidentifikasi. Nanti kalau kalian tidak paham, kalian bisa tanya kepada teman kalian sendiri. Oke, silakan. Ada waktu 5 menit untuk mendiskusikan materi-materi yang sudah Bapak jelaskan tadi.
materinya. Coba. Belum masih. Dan SL yang lainnya bukan belum masih ya. Cukup ya? Ya selesai? Udah ya? Oke. Sekarang kalau untuk setiap kelompok kita harap untuk mempresentasikan materinya masing-masing. Untuk yang kelompok 1 silakan mempresentasikan materinya. Kemudian yang kelompok 2 dan 3 itu dipersiapkan untuk pertanyaannya. Itu. Kalau tanya itu yang masuk akal, masuk akal tidak pakai ya. Ya silakan. Silakan Mbak Rara dulu aja. Ayo. Nah. Silakan kalau yang kelompok 2 dan 3 mendengarkan. Nah. Yang kelompok 1 mungkin untuk yang kelompok 2 3 itu ada pertanyaan. Terima kasih. Untuk kelompok 1 kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk juga. Yang kelompok 2 dan 3 mungkin ada pertanyaan dari yang sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Mbak Rara mengenai masalah apa tadi? Ayo menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab dan juga dari nabi-nabi. Ayo mungkin ada pertanyaan silakan. Dari nomor 2 mungkin silakan. Ya, silakan nomor 2. Oke, silakan. Pengertian iman dan pengertian beriman kepada kitab Allah dan hukumnya. Silakan mungkin dari kelompok 1 apa bisa menjawab. Dari kelompok 3 silakan dijawab. Silakan Rara. Yang kelompok 2 ingin memberi tambahan? Tidak ya? Ada? Ada tambahan? Apa mereka? Dari kelompok 1. Ya. Ya silakan.
menurut Anda tentang bagaimana supaya kita Allah menunjukkan bukti dari hati? Nah, ini dari kelompok 2 itu ingin memahami mengenai masalah dalil nafinya, Mbak. Coba untuk Mbak Tara bisa dijelaskan kembali, dibaca kembali biar dari kelompok 2 itu paham. Nah, dalil nafinya itu seperti apa? Dalil nanti iman kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Akhirat dan Islam yang Itu ya, itu dari Mas Rega, kalau belum paham ya. Jadi dalil nafinya itu Quran surat berapa? An-Nisa ayat 130. Nah, itu mungkin dari kelompok 1 sudah mempresentasikan mengenai masalah materi tentang makna beriman kepada kitab-kitab Allah sesuai tujuan yang sudah kita terapkan. Kemudian sekarang gantian kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan mengenai masalah apa tentang menunjukkan macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada para rasulnya ada 4. Yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kira-kira pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Kitab Zabur ini menjadi pedoman bagi kaum Bani Israel, umat Nabi Daud alaihi salam, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran yang dibawakan dan disampaikan oleh Nabi Daud alaihi salam. Isi kitab Zabur adalah tentang doa dan zikir, nasihat, hikmah, dan pedoman berbuat kebaikan. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab ini merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pegangan bagi kaumnya, yaitu bangsa Yahudi. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 2, yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Melalui kitab Taurat, Nabi Musa alaihi salam mengajak umat Yahudi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kitab Taurat ini berisi tentang hukum agama, ajaran kebenaran, dan kabar gembira akan datangnya nabi terakhir yang bertugas menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada pertengahan abad pertama Masehi. Allah berfirman dalam surah Al-Isra Al-Imran ayat 3, dan menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Yahudi untuk meneruskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil ini bertujuan untuk menyempurnakan kitab Taurat. Kitab Injil berisi tentang hukum agama, seruan dan ajakan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah, Madinah dan sekitarnya, yang sekarang adalah negara Arab Saudi. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan. Mungkin yang dari kelompok 2 dan kelompok 1 ya, itu bisa bertanya. Silakan. Yuk, yang kelompok 1 dan kelompok 3 bisa bertanya. Silakan. Kalau yang kelompok 3 ya, itu siap-siap untuk memberikan jawaban. Saya dari kelompok kita yang bertanya, jelaskan macam-macam kitab Allah dan bagaimana hubungan di antara kitab Taurat dan Injil dengan Al-Quran. Yuk, itu disuruh lagi untuk menjelaskan. Dijelaskan saja Mas Asrori secara terpilih saja, nggak usah panjang-panjang. Silakan. Ayo Mas Asrori. Saya akan jawab dari pertanyaan dari kelompok 3, bahwa yang namanya kitab Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa untuk Bani Israil, dan kitab Injil kepada Nabi Isa, kemudian Zabur kepada Nabi Daud, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Di antara hubungan 4 kitab itu sama-sama kitab yang diberikan kepada Nabi dengan bahasa yang berbeda dan umat yang berbeda, namun kitab Al-Quran digunakan sebagai sempurna dari kitab-kitab yang lainnya. Nah, itu ya jawabannya dari Mas Asrori, bahwa yang namanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada apa saja anak-anakku? 1. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Taurat diberikan kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Musa. Zabur kepada Nabi Daud. Injil kepada Nabi Isa. Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ingat bahwa yang namanya kitab Al-Quran itu digunakan sebagai penyempurna dari ketiga kitab itu. Jadi pahami dari kelompok mana? 3, jawab ya. Oke, langsung saja untuk yang dari kelompok 3 ya, untuk mempresentasikan materi yang sudah ditugaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang iman beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hal tersebut adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Setiap perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh manusia akan membawa kebaikan kepada diri dan bangsa. Berikut ini beberapa uraian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, di antaranya toleransi yang tinggi, karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, selalu menghormati dan menghargai orang lain, bahkan memaafkan orang lain. Kedua, setiap muslim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya Nabi Muhammad SAW untuk menjaga segala toleransi dan menghargai sesama manusia dengan segala perbedaan yang ada. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Silakan ditutup dulu Mbak. Udah ya? Ayo, silakan. Mbak Linda, ini ada pertanyaan. Tadi mau tanya. Ayo, silakan. Nah, ini kelompok 3 dijelaskan ya. Tolong dijelaskan dari kelompok 1 itu perilaku apa saja yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu perilakunya apa saja? Ayo silakan jawab. Ayo ganti. Ini ganti temannya. Mungkin dari Mbak Juwita. Mungkin perilaku dalam kehidupan hari-hari itu loh.
yang mencerminkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ayo, mungkin bisa dibantu Mas Asrori. Jadi kalau kita itu beriman kepada kitab Allah ya, kalau kita itu meyakini, terus beriman kepada kitab Allah, ada apa tadi? Terus perilaku apa saja yang mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari itu apa baik? Perilakunya apa saja? Ayo. Nah, meyakini kebenaran dalam Al-Quran itu yang isinya itu dari Allah. Mungkin saja contoh meyakini itu apa? Kalau di dalam Al-Quran itu ada perintah dan ada larangan, itu mari kita jauhi. Jadi itu anak-anakku ya, mengenai masalah materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin dari diskusi kita. Coba ini Bapak akan sedikit mengurai kembali yang perlu kalian lihat, bahwa yang namanya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah meyakini dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Hati kamu ada di mana? Ayo, hatinya di mana hatinya? Ya, hati yang saya nggak paham. Berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa yang namanya Nabi dan Rasul itu mempunyai wahyu ya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, yang diantaranya adalah Nabi Muhammad diberi kitab Al-Quran. Untuk apa? Membenarkan dari 3 kitab, diantaranya kitab Zabur, Taurat, dan juga Injil. Nih, terus kemudian yang satu lagi, ini dari nabinya. Nakli itu dari Al-Quran. Ingat, nakli itu dari Al-Quran, bukan dari Mbah Google.